Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Husnul Khotimah, Magister Pendidikan selaku pengampu mata kuliah Micro Teaching. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Jazuli, mahasiswa PJJ PAI kelas A11. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan konsep keterampilan dasar mengajar. Konsep keterampilan dasar mengajar merupakan seperangkat kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran secara efektif dan efisien. Jadi, seberapa pentingkah keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang pendidik, dan untuk apakah keterampilan dasar mengajar bagi seorang pendidik? Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi, keterampilan dasar yang mengajar yang baik memungkinkan seorang guru menyampaikan materi pelajaran dengan lebih jelas, teliti, menarik, dan mudah dipahami. Itu adalah penting yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan antara guru dan siswa. Jadi, keterampilan komunikasi yang baik akan membantu guru membangun hubungan yang positif dan sportif dengan siswa. Jadi, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara seorang guru dan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Guru yang menguasai keterampilan dasar mengajar mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar aman dan menyenangkan. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Jadi, seorang guru ketika mengajar harus mempunyai keterampilan yang menarik dan kreatif dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, sehingga mereka lebih aktif, antusias, merasa memiliki dalam mengikuti pelajaran. Itu terkait dengan seberapa pentingnya keterampilan dasar mengajar yang harus dipunyai oleh seorang pendidik. Kemudian, komponen-komponen keterampilan dasar mengajar. Yang pertama adalah ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuat hal ini dimaksudkan adalah membuat siswa supaya tertarik pada materi pelajaran dan menyimpulkan mata pembelajaran dengan efisien. Kemudian yang kedua adalah keterampilan bertanya. Jadi, siswa dibimbing untuk berpikir kritis dan menemukan jawaban sendiri. Jadi, dituntut untuk berpikir secara mandiri. Kemudian yang keterampilan dasar mengajar yang ketiga adalah keterampilan memberikan penguatan. Jadi, memberikan penguatan ini sama halnya dengan memberikan penghargaan atau dorongan positif untuk memotivasi siswa. Kemudian yang keempat adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini dimaksudkan yaitu adalah untuk menyampaikan materi pelajaran dengan jelas, mudah dipahami, dan menarik. Kemudian yang kelima adalah keterampilan mengelola kelas. Jadi, seorang guru ketika mengajar juga harus memiliki keterampilan mengelola kelas atau manajemen kelas, yang mana dalam pengelolaan ini dimaksudkan adalah untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menjaga ketentraman kelas. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan mengadakan variasi. Jadi supaya siswa tidak bosan terkait dengan mengajar materi yang diajarkan. Jadi guru harus mempunyai keterampilan mengadakan variasi, yaitu berbagai macam bentuk. Komponen yang pertama yaitu adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Komponen yang pertama adalah membuat pembukaan yang menarik. Jadi, mulailah dengan pertanyaan atau cerita atau aktivitas yang menarik perhatian siswa. Kemudian, keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang kedua adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi, sampaikan kepada siswa atau peserta didik kita apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan siswa. Jadi, seorang guru harus bisa membuat siswa siap belajar dengan memberikan instruksi dan penjelasan singkat.
Kemudian yang keempat adalah menutup pelajaran dengan ringkasan. Jadi ulangi poin-poin penting yang mana ketika seorang guru menyampaikan, berikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian yang kelima adalah memberikan refleksi, yaitu adalah memberikan dorongan untuk siswa untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat menerapkannya. Itu yang paling penting. Keterampilan yang kedua yaitu adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini memiliki tujuan, yaitu adalah membimbing siswa berpikir secara kritis, mampu menemukan jawaban sendiri, dan meningkatkan pemahaman serta mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi, seorang guru harus memberikan atau membimbing siswa secara berpikir secara kritis dengan teknik yaitu adalah menyiapkan pertanyaan dengan baik, yaitu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memberikan waktu berpikir, dan memberikan respon jawaban siswa dengan positif. Jadi, apapun pertanyaan yang diajukan oleh siswa, kita harus respon dengan positif. Kemudian, keterampilan yang ketiga yaitu adalah keterampilan memberikan penguatan. Jadi, keterampilan memberikan penguatan ini terdiri dari yang pertama adalah penguatan secara verbal, yaitu contohnya adalah memberikan ucapan pujian, kata-kata penyemangat, dan umpan balik positif. Kemudian yang kedua adalah penguatan nonverbal seperti memberikan senyum, anggukan kepala, tatapan mata, dan gestur positif. Kemudian yang ketiga adalah penguatan berupa hadiah, baik itu stiker, poin, sertifikat, atau penghargaan kecil lainnya. Kemudian yang keempat adalah penguatan sosial, yaitu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memimpin atau melatih mereka menjadi di depan dengan cara presentasi di depan dan menunjukkan hal yang positif. Kemudian keterampilan yang keempat adalah keterampilan menjelaskan. Jadi seorang guru atau pendidik harus mempunyai keterampilan menjelaskan, yang mana hal ini bertujuan yang pertama adalah memberikan kejelasan. Jadi materi apa yang kita sampaikan, yaitu dengan bahasa yang mudah dipahami dan struktur yang logis. Jadi siswa tidak berpikir secara ulang. Jadi harus jelas. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan. Jadi ciptakan suasana yang menarik dan memotivasi siswa untuk aktif dalam belajar. Kemudian yang ketiga adalah visualisasi, yaitu adalah menggunakan media visual seperti gambar, video, dan demonstrasi untuk membantu memahami pertanyaan. Keterampilan yang kelima adalah keterampilan mengelola kelas, yang mana seorang pendidik harus mampu mengelola kelas atau memanage kelas. Hal ini bertujuan untuk adalah, yang pertama adalah untuk ketertiban dan disiplin. Jadi, untuk menerapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten. Kemudian yang kedua adalah memanage waktu. Jadi hal ini dimaksudkan adalah memanfaatkan waktu kelas secara efektif dan efisien kelas yang jelas dan konsisten. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi siswa. Ini adalah yang terpenting, yaitu adalah mendorong semua siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Ini yang sulit sekali. Kemudian yang keempat adalah motivasi dan penguatan, memberikan penghargaan dan dorongan positif untuk memotivasi siswa bahwa apa yang didapatkan hari ini adalah sangat bermanfaat untuk bekal kita nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.